Assalamualaikum, hai teman-teman, ketemu lagi di Mamaris Kitchen. Siapa nih di sini yang lagi nyari ide jualan minuman kekinian? Yuk merapat, kali ini aku mau bikin es jeli sagu mutiara. Dari tampilannya aja udah kelihatan kan, kalau ini seseger apa. Beneran enak banget, seger, creamy, dan kenyal. Paling cocok dijadikan ide jualan, pasti banyak yang suka. Salah satu ide jualan yang cepet banget larisnya, modalnya murah, dan tentunya bikinnya gampang. Yuk kita buat sama-sama. Pertama, masukkan 2 bungkus Nutrijel plain, pakai yang kemasan kecil. Kalau pakai yang besar, cukup gunakan 1 bungkus. Tambahkan gula pasir, terus bahan kering ini kita aduk dulu hingga rata. Kalau bahan kering udah rata, sekarang tambahkan dengan air. Nyalakan kompor menggunakan api sedang, tambahkan dengan pasta melon secukupnya aja. Aduk-aduk dan kita masak sampai benar-benar mendidih. Sambil terus diaduk supaya tidak gosong ataupun berkerak. Nah, kalau udah meletup-letup kayak gini, sekarang matikan kompor. Kita aduk sebentar ya, supaya uap panasnya berkurang. Nah, setelah itu baru tuangkan ke dalam wadah atau cetakan. Dan sisihkan, biarkan sampai jelinya dingin dan mengeras. Sekarang lanjut kita bikin jeli yang kedua. Aku bikin cincau, masukkan 2 bungkus, tambahkan gula pasir. Buat resepnya sama ya seperti jeli yang tadi, cuman beda di varian rasa aja. Kalau udah rata bahan kering, tambahkan dengan air. Dan sekarang tinggal kita masak seperti biasa sampai mendidih. Sambil terus diaduk-aduk ya tentunya. Setelah mendidih seperti ini, seperti biasa ini kita aduk sebentar supaya uap panasnya berkurang. Nah, sekarang kita tuangkan ke wadah atau cetakan. Sisihkan jelinya sampai dingin dan mengeras. Lanjut kita bikin jeli yang terakhir, aku bikin jeli kelapa. Masukkan 2 bungkus Nutrijel rasa kelapa, kemasan kecil ukuran 10 gram. Tambahkan dengan gula pasir. Kalau dirasa kurang manis, boleh ditambah lagi ya, sesuai selera. Jadi tingkat kemanisannya teman-teman bisa menyesuaikan. Sekarang tinggal kita tuangkan air. Kemudian nyalakan kompor menggunakan api sedang dan tinggal dimasak sampai benar-benar mendidih. Nah, ini dia sudah mendidih, sekarang matikan kompor. Kalau uap panasnya udah berkurang, tinggal masukkan ke wadah. Sambil nunggu dingin, sekarang lanjut kita bikin sagunya dulu yuk. Siapkan air mendidih, masukkan sagu mutiara, tambahkan pewarna merah tua. Tambahkan secukupnya aja, biar warnanya makin cakep. Aduk hingga rata, kemudian tutup, dan ini kita masak selama 5 menit menggunakan api sedang sambil ditutup ya. Setelah 5 menit direbus, matikan kompor dan diamkan selama 30 menit dalam keadaan tertutup seperti ini. Ini dia sagu yang udah aku diamkan selama 30 menit, diaduk-aduk dulu ya sebentar untuk memastikan tidak ada yang berkerak di bawah. Nyalakan kompor sampai mendidih, kalau udah mendidih tutup dan kita masak selama 7 menit. Setelah 7 menit dimasak, kemudian buka dan diaduk sebentar. Matikan api kompor, tutup dan diamkan sampai hangat ya, nanti dia akan matang dengan sendirinya. Untuk bahan kuah, kita masukkan creamer bubuk, lalu tambahkan gula pasir. Nah, semuanya ini dilarutkan dengan air mendidih atau air yang benar-benar panas. Diaduk-aduk terus sampai semua bahan atau sampai gulanya larut ya. Nah, ini dia gulanya sudah benar-benar larut. Kemudian tambahkan dengan kental manis putih, aku pakai 3 sapi. Buat mereknya bebas ya, silakan menyesuaikan dengan selera aja. Tinggal diaduk lagi hingga rata.
Kalau dirasa kurang manis nih kuahnya, teman-teman boleh tambah lagi. Atau kalau dirasa terlalu manis, bisa dikurangin. Kalau kuahnya udah jadi seperti ini, udah rata, ini kita bisa sisihkan ya sampai dingin. Sekarang kita ambil jelly yang udah set atau udah mengeras, kemudian langsung aja dipotong di dalam wadah. Ini bahkan aku potong dadu kecil-kecil. Kalau mau diserut atau dipotong memanjang juga boleh, silakan. Jelly melon udah selesai, sekarang lanjut ke jelly yang cincau. Ini juga sama, aku potong kotak kecil-kecil atau dipotong dadu. Nah, udah selesai, sekarang lanjut kita ke jelly yang kelapa. Ini aku karok aja buat jelly kelapa seperti ini, lakukan hingga selesai. Kalau udah, sekarang kita ambil kuah yang udah dingin, lalu tambahkan dengan sagu mutiara dan perjeli-jelian ya. Masukkan jelly kelapa, cincau, dan juga melon. Wadah yang aku pakai ini kekecilan, jadi penuh banget. Saking penuhnya sampai susah buat diaduk-aduk seperti ini. Kalau kalian bikin juga, wadahnya harus lebih besar dari yang aku gunakan ya. Kalau udah, tinggal kita kemas ke dalam cup. Aku pakai ukuran 16 oz dan udah aku kasih es batu 3/4 cup. Kalau buat jualan, es batunya memang harus banyak ya, selain biar seger, biar nanti hasilnya juga dapat banyak. Nah, tinggal masukkan minumannya sampai penuh. Buat cupnya aku pakai cup injection, jadi tutupnya seperti ini. Tinggal tutup aja bagian sedotannya, udah deh, jadi simpel banget. Kalau pakai cup seperti ini tuh anti tumpah dan kelihatannya lebih estetik dan lebih rapih. Tapi kalau teman-teman mau pakai cup biasa juga boleh banget. Kalau semuanya dimasukkan ke dalam cup, satu resep dapat kurang lebih 25 cup ukuran 16 oz. Jadi dari satu resep kita dapat banyak banget ukuran besar. Ini sih bakal puas banget ya. Kalau kamu lagi nyari ide jualan minuman seger kekinian, rekomen banget deh cobain yang satu ini. Dari tampilannya aja udah kelihatan ini minuman yang seger banget. Beneran seger, manis, creamy, ditambah jelly dan sagunya bikin makin enak. Buat harga jual, silakan teman-teman bisa menyesuaikan kembali dengan modal daerah masing-masing. Rekomen banget buat dicoba. Selamat mencoba di rumah ya.